Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Huda Aidi Lukman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Sistem Digital. Dimulai dari multiplexer dan multiplexer, yang selanjutnya rangkaian sekuensial, lalu memori, dan aritmatik logical unit atau ALU. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada multiplexer dan multiplexer. Multiplexer itu adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Lalu, demultiplexer itu adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, multiplexer itu adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Nah, multiplexer ini berfungsi sebagai seleksi data. Data masukan yang terdiri dari beberapa sumber dipilih satu dan dilanjutkan ke suatu saluran yang tunggal. Masukan data dapat terbagi dari beberapa jalan dengan masing-masing cara dapat terdiri dari satu atau melebihi dari satu bit. Ini adalah contoh blok diagram multiplexer. Lalu ini adalah tabel kebenaran multiplexer dengan dua select line. Lalu ini adalah rangkaian multiplexer 4x1. Nah, selanjutnya yaitu demultiplexer. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, demultiplexer itu adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Perangkat elektronik fungsi untuk memilih salah satu yang ada pada data yang diberikan pada data yang menggunakan bentuk dari suatu input. Demultiplexer memang banyak disebut dengan perangkat yang sedikit input dan banyaknya output, karena yang berfungsi memilih saluran output yang banyak di jalur input yang sedikit. Berikut ini adalah contoh blok diagram demultiplexer. Ini adalah tabel kebenaran demultiplexer dengan dua select line. Lalu ini adalah rangkaian demultiplexer 1x4. Nah, materi yang selanjutnya yaitu rangkaian sekuensial. Apa rangkaian sekuensial itu? Rangkaian sekuensial itu adalah rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh kondisi masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat juga dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Nah, rangkaian sekuensial ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah flip-flop. Flip-flop itu adalah sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan multivibrator dual stabil. Lalu yang kedua adalah counter. Counter ini adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. Lalu yang ketiga yaitu register. Register ini adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Nah, kita akan masuk pertama ke flip-flop. Flip-flop ini memiliki beberapa macam yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama adalah JK flip-flop, dan ini adalah bentuk tabel dan timing diagramnya. Kelebihan JK flip-flop ini adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Ini
Berikut ini adalah simbol dan tabel kebenaran dari JK flip-flop dan juga timing diagramnya. Lalu selanjutnya yaitu RS flip-flop. Nah, ini adalah simbol dan tabel kebenarannya. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran output, yaitu Q dan Q. Q dan Q. Q dan Q aksen. Lalu yang ketiga adalah D flip-flop. Ini adalah bentuk dari tabel kebenaran, rangkaian, dan timing diagramnya. Lalu selanjutnya yaitu CRS flip-flop. CRS flip-flop ini adalah clock RS flip-flop yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan set dan reset. Nah, ini adalah contoh rangkaian tabel kebenaran dari CRS flip-flop. Lalu yang terakhir adalah T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK, yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi, dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Nah, setelah flip-flop kita akan masuk ke register. Nah, registernya ada juga beberapa macam. Yang pertama adalah SISO. SISO itu serial input, serial output. Nah, SISO adalah register geser dengan masukan berurutan keluaran berurutan. Prinsip kerjanya informasi atau data dimasukkan melalui word in dan akan dikeluarkan jika ada denyut lonceng berlalu dari 1 ke 0. Karena jalan keluarnya flip-flop 1 dihubungkan kepada jalan masuk flip-flop berikutnya, maka informasi dalam register akan digeser ke kanan selama tebing dari denyut lonceng atau clock. Lalu yang kedua yaitu SIPO, SIPO, yaitu Serial Input Parallel Output. Nah, SIPO ini adalah register geser dengan masukan berurutan keluaran serentak. Cara kerjanya, masukan data secara deret akan dikeluarkan oleh D flip-flop setelah masukkan denyut lonceng ke 0 dan ke 1. Keluaran data informasi serial akan dapat dibaca secara paralel setelah diberikan satu komando read out. Bila di jalan masuk ke read out diberi logic 0, maka semua keluaran N adalah 0, dan bila read out diberi logic 1, maka pintu N menghubungkan langsung sinyal-sinyal yang ada di dalam Q masing-masing di flip-flop. Lalu yang ketiga adalah PIPO atau Parallel Input Parallel Output. Nah, PIPO ini adalah register geser dengan masukan serentak keluaran serentak. Cara kerjanya, sebelum dimasuki data rangkaian direset dulu agar keluaran Q semuanya 0. Setelah itu data dimasukkan secara paralel pada input D flip-flop, dan data akan diloloskan keluar secara paralel setelah flip-flop mendapat pulsa clock dari 0 ke 1. Lalu yang keempat yaitu PISO, Parallel Input Serial Output. Nah, PISO ini adalah register geser dengan masukan serentak keluaran berurutan. Cara kerjanya, mula-mula jalan masuk data load yaitu 0, maka semua pintu NAND mengeluarkan 1, sehingga jalan masuk set dan reset semuanya 1, berarti bahwa jalan masuk ke set dan reset tidak berpengaruh. Jika data load adalah 1, maka semua input paralel akan dilautkan oleh NAND. Misal jalan masuk A adalah 1, maka pintu NAND 1 mengeluarkan 0, adapun pintu NAND 2 mengeluarkan 1. Dengan demikian flip-flop diset sehingga menjadi Q sama dengan 1, karena flip-flop yang lain pun dihubungkan dengan cara yang sama. Maka mereka juga mengoper informasi pada saat data load diberi logic 1. Setelah informasi berada di dalam register, data load diberi logic 0. Informasi akan dapat dikeluarkan dari register dengan cara memasukkan denyut lonceng, denyut demi denyut keluar deret atau seri. Untuk keperluan ini jalan masuk D dihubungkan kepada keluaran Q. Nah, yang selanjutnya yaitu counter. Counter ini adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner.
Nah, counter ini juga memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu ripple effect, yang kedua yaitu up counter, yang ketiga yaitu down counter, yang keempat yaitu ring counter. Nah, kita telah membahas rangkaian sekuensial. Selanjutnya kita akan membahas tentang memori. Memori ini adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Nah, memori ini memiliki beberapa macam, tetapi di sini saya akan merangkumnya menjadi dua, yaitu memori yang sangat banyak digunakan oleh orang-orang. Yang pertama yaitu Random Access Memory atau RAM. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Lalu yang kedua adalah ROM, yaitu Read Only Memory. ROM ini adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS, Basic Input Output System atau ROM BIOS. Nah, materi selanjutnya yaitu Arithmetic Logical Unit. Nah, Arithmetic Logical Unit atau biasanya orang menyebut dengan ALU. Nah, Arithmetical Logical Unit ini adalah salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opcode dan data yang diolah atau operand. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner, 2 complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri yaitu ALU output register sebelum disimpan di dalam memori. Pada saat sekarang ini, sebuah chip atau IC dapat mempunyai beberapa ALU sekaligus yang memungkinkan untuk melakukan kalkulasi secara paralel. Salah satu chip ALU yang sederhana terdiri dari satu buah ALU adalah IC 745S382/HC382 ALU atau TTL. IC ini terdiri dari 20 kaki dan beroperasi dengan 4x2 pin data input, pin A dan pin B, dengan 4 pin keluaran, pin F. Arithmetic Logical Unit, fungsi unit ini adalah untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. ALU terdiri dari register-register untuk menyimpan informasi. Tugas utama dari ALU adalah melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Rangkaian pada ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dinamakan dengan adder. Adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Adder juga disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Baiklah, itulah rangkuman dari materi mata kuliah sistem digital, yaitu yang pertama adalah multiplexer dan multiplexer, yang kedua yaitu rangkaian sekuensial, yang ketiga yaitu memori, dan yang keempat yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.